Ya, shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah raih kita pagi hari ini. Ya, di pagi hari yang indah ini, saya rindu menyanyikan pujian penolongku yang setia. Sebab pujian ini dinyanyikan oleh salah satu anak Tuhan yang sangat setia. Sejak kecil dia sudah melayani Tuhan bersama seluruh keluarganya. Suka dan duka pun mereka hadapi bersama-sama tanpa pernah melepaskan Tuhan Yesus sedetik pun. Dan beberapa waktu yang lalu, saudara kembarnya ini dipanggil oleh Tuhan ketika menjalani kompetisi. Namun, dalam kepedihan hatinya yang mendalam, anak ini tidak marah. Melainkan ia berkata, Tuhan Yesus itu baik dan Tuhan tak pernah merancangkan hal yang buruk bagi kehidupannya. Mari Bapak Ibu, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat kami berjalan Tuhan, kasih-Mu lah yang menerangi tiap langkah hidup kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi, saat ku berjalan, Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau
Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Tuhan, begitu berat beban hidup kami yang harus kami tanggung Tuhan. Oleh karena banyaknya orang yang ingin menjatuhkan kami, ingin menyakiti hati kami. Bahkan kami kehilangan orang yang kami sayang Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang mampu memulihkan hati kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengizinkan semuanya ini terjadi bukannya untuk ingin menjatuhkan kami, melainkan agar kami dapat naik ke tempat yang lebih tinggi Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai jalannya ibadah kami, dan Engkau menyertai kami para imam-imam yang melayani pada pagi hari ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan pada hari ini, semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Saya sapa sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan dimanapun berada. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Puji syukur pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita kembali siap untuk memuji Tuhan dengan bersukacita. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan biarlah di pagi hari ini mulut kita dipenuhi dengan pujian. Karena Tuhan kita layak menerima ucapan syukur kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara mengangkat satu pujian sukacita, transformasi sukacita. Dan lewat pujian ini kita percaya Tuhan melawat negeri kita Indonesia. Dan Tuhan melawat seluruh umat Tuhan di muka bumi ini. Mari kita mau naikkan pujian dan syukur kita. Semua kita akan bersukacita. Sukacita pujian di rumah-rumah dan
tarian di jalan-jalan. Oh, para penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Oh, para penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Oh, para penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Para penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Ya, puji Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita dan mari kita sambut dengan pujian. Mujizat itu nyata. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua yang tidak mungkin bagi kami, namun bagi-Mu mungkin Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sungguh tak terbatas Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saatku tak berdaya, namun kuasa-Mu yang sempurna. Dan ketika kami percaya Tuhan, mujizat itu nyata Tuhan, bukan karena kekuatan, namun karena Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami pada hari ini masih dapat beribadah, kami dapat melayani-Mu, dan kami masih bisa menerima firman-Mu Tuhan. Meskipun kondisi dunia ini yang semakin hari semakin tidak menentu, melainkan kami masih bisa menerima kebaikan-Mu, dan kami masih bisa menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, jauh melebihi apapun Tuhan Yesus. Semua yang tidak mungkin bagi kami, namun semuanya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menerima firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau membimbing kami, sehingga kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik, sehingga dapat menjadi kekuatan yang baru dan juga rema bagi kehidupan kami Tuhan.
Dan juga kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membawakan firman pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati selalu, memberikan kesehatan yang selalu, sehingga beliau dapat membagikan rahasia firman-Mu lebih lagi bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk pelayanan selanjutnya, saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan kiranya juga kesehatan, keluarga, dan pekerjaan dari Bapak Ibu Saudara selalu disertai oleh Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Mari saudara sekalian, kita akan fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Tema atau judul yang akan kita bahas hari ini adalah peran iman di tengah tantangan hidup. Sekali lagi, peran iman di tengah tantangan hidup. Nats yang akan kita baca hari ini adalah di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Bisa lihat di slide yang setelah saya sediakan. Langsung saja kita akan membuka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi pengertian dari iman kita akan melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Definisi awal dari iman adalah iman merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu tidak terlalu paham arti ayat ini. Saya akan sederhanakannya seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Misalnya contoh, ada seorang petani yang sedang menanam di sebuah ladang yang ia miliki saudara sekalian. Katakanlah itu dia bertanam jagung saudara sekalian. Dia harus mencangkul lebih dahulu tanah-tanahnya. Dia harus juga mengairi tanah itu dengan aliran air. Setelah itu ia tanam bibit jagungnya. Setelah itu ia cabut lalang-lalangnya. Setelah itu ia siram kembali. Setelah itu juga diberikan pupuk agar tanaman jagung itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, ketika itu saudara sekalian, ketika jagung itu mulai tumbuh, saudara, mungkin si petani itu belum melihat hasilnya, belum melihat jagungnya. Namun seorang petani itu pasti yakin di dalam hatinya, pasti beriman di dalam hatinya bahwa dia suatu saat akan menghasilkan buah dari jagung itu, akan menghasilkan untung dari jagung itu. Walaupun sejatinya seorang petani itu belum melihat hasilnya, namun ia percaya dan beriman bahwa ternyata suatu saat nanti dia akan menghasilkan untung dari perkebunan jagung itu. Nah, begitulah sederhananya iman saudara sekalian. Jadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sama seperti seorang petani itu, dia belum melihat hasilnya, namun dia yakin dan percaya. Karena apa? Karena dia sudah mencangkul, karena ia sudah menanam, karena ia sudah menyiraminya dengan air, dan seterusnya. Dan dia meyakini satu hal, bahwa suatu saat dia akan menghasilkan buah dari perkebunan jagung itu, saudara sekalian. Jadi itulah sederhananya iman, saudara sekalian. Iman memang tidak dapat kita lihat, saudara sekalian. Ada orang yang berkata iman merupakan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, namun hasilnya dapat kita lihat. Ada seorang yang mengatakan demikian. Ada juga hamba Tuhan yang mengatakan iman adalah bagaimana kita melakukan sesuatu yang nantinya baru kita akan menyadari, baru kita akan memahaminya. Jadi iman, kita melakukan sesuatu di awal dan nantinya kemudian baru kita akan mengerti apa hasil dari iman itu sendiri, saudara sekalian. Jadi iman memang tidak kelihatan, namun kita percaya, kita beriman, kita yakin bahwa ada sesuatu di depan itu, saudara sekalian. Itulah definisi sederhana mengenai iman, saudara sekalian. Nah, kita akan masuk, sebelum kita melihat peran iman di tengah-tengah tantangan hidup, maka kita akan melihat lebih dahulu jenis-jenis dari iman itu sendiri, saudara sekalian. Yang pertama, jenis-jenis iman adalah iman natural atau
common faith, saudara sekalian, atau natural faith, saudara sekalian. Bisa kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi jenis iman yang pertama yaitu adalah iman natural, common faith. Artinya iman natural ini adalah iman mempercayai keberadaan Allah, saudara sekalian. Jadi setiap manusia diberikan iman natural. Semua manusia sejatinya mempercayai akan keberadaan Allah. Ini dinamakan juga anugerah umum, saudara sekalian, bahwa semua manusia diberikan kemampuan untuk mempercayai keberadaan Allah sekalian. Dan mungkin nanti Bapak Ibu akan langsung berkata, terus bro, gimana dengan seorang ateis yang tidak mempercayai akan keberadaan Allah? Bagaimana dengan mereka? Saudara, seorang ateis adalah seorang yang menipu dirinya sendiri. Seorang ateis sebenarnya adalah orang yang mempercayai keberadaan Allah, namun dia lebih suka Allah yang ada itu tidak ada, saudara sekalian. Saya ulangi, seorang ateis sebenarnya adalah seorang yang mempercayai akan keberadaan Allah, namun dia lebih suka Allah yang ada itu tidak ada. Jadi saudara sekalian, jauh di dalam lubuk hati seorang ateis tersimpan bahwa ternyata dia menyadari bahwa Allah itu ada, saudara sekalian. Seorang ateis adalah dia yang menipu dirinya sendiri. Dia hanya mengatakan Allah tidak ada, Allah tidak ada. Namun jauh di dalam lubuk hatinya Tuhan sudah menanamkan bahwa semua manusia diberikan iman natural, yaitu iman mempercayai akan keberadaan Allah. Oleh sebab itulah di dalam ayat itu dikatakan, saudara sekalian, jika orang datang kepada Allah, maka ia harus percaya dulu bahwa Allah itu ada sekalian. Jadi baik Bapak Ibu Saudara dengan saya, kita diberikan iman natural, yaitu iman mempercayai akan keberadaan Allah, saudara sekalian. Yang kedua, singkat-singkat saja, yaitu iman keselamatan, atau the special faith, atau juga bisa dikatakan the special grace, yaitu adalah anugerah khusus. Iman keselamatan itu anugerah khusus. Bisa kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, dikatakan, saudara sekalian, karena anugerah Tuhan engkau diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, namun pemberian Allah. Itu bukan hasil kerja kerasmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi iman keselamatan, saudara sekalian, itu diberikan kepada orang yang khusus, tidak kepada semua orang, saudara sekalian. Ingat, iman natural itu diberikan kepada semua orang, iman mempercayai keberadaan Allah. Namun iman keselamatan tidak diberikan kepada semua orang, hanya orang-orang pilihan Tuhan yang memiliki iman keselamatan itu. Dan iman keselamatan tidak ada sedikit pun andil kita di dalamnya, karena jelas di dalam ayat itu, jika kau diselamatkan karena kasih karunia Allah, itu bukan hasil usahamu namun pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas, saudara sekalian, iman keselamatan adalah iman yang diberikan kepada orang-orang yang khusus, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mungkin Bapak Ibu akan bertanya, terus bro, apakah Allah itu adil memberikan iman keselamatan kepada saya, namun tidak memberikan iman keselamatan kepada orang lain? Saudara sekalian, ingat, Allah bekerja seturut dengan keadilan, seturut dengan hikmat, seturut dengan kebajikan Allah sendiri. Allah memberikan keselamatan kepada A bukan berarti Allah tidak adil kepada B, saudara sekalian. Allah bertindak sesuai dengan kedaulatannya. Dia yang mempunyai otoritas, dia yang mempunyai kebajikan, saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan Allah tidak adil, Allah tetap adil, baik itu memberikan keselamatan, iman keselamatan kepada Bapak Ibu dan saya, mungkin tidak memberikan iman keselamatan kepada orang lain, itu ada di dalam hak prerogatifnya Allah. Tidak ada orang yang bisa mengganggu gugat, tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa Allah tidak adil, saudara sekalian. Karena apa? Karena Allah tidak hutang kepada siapapun. Allah tidak hutang kepada siapapun. Jadi ketika ketika Allah tidak memberikan iman keselamatan kepada orang lain,
Allah bukan berarti tidak adil kepada dia, karena Allah tidak utang kepada siapapun, saudara sekalian. Jadi Allah memberikan iman keselamatan bagi mereka yang dipilih, yang ditentukannya sejak semula, saudara sekalian. Dan ingat, iman keselamatan adalah iman yang tidak ada andil kita sedikit pun, saudara sekalian. Dan yang ketiga adalah, singkat saja, di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5 dikatakan bahwa iman pengharapan, saudara sekalian. Kita akan membacakan dalam Roma pasal yang ke-5. Kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai ayat ke-5. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi jenis iman yang ketiga adalah iman pengharapan. Nah, iman pengharapan inilah yang naik turun, saudara sekalian. Iman pengharapan inilah kadang kita betul-betul merasa diri dekat dengan Tuhan, namun tiba-tiba merasa diri jauh dari Tuhan, merasa diri hari ini lelah sekali luar biasa, jenuh sekali luar biasa, namun di satu hari kita betul-betul semangat untuk beribadah melayani Tuhan. Hari ini kita betul-betul sungguh-sungguh mencintai, bersandar kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kita tetap mengatakan Tuhan baik, namun suatu saat kita bisa down, kita bisa lemah, kita bisa tidak semangat. Yang bermasalah adalah iman pengharapan kita, bukan iman natural, bukan juga iman keselamatan, namun yang sering naik turun itu adalah iman pengharapan kita, saudara sekalian. Dan yang keempat, jenis iman yang keempat adalah iman tentang karunia-karunia rohani. Ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan juga bagi kita semua. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi jenis iman yang keempat adalah iman tentang karunia-karunia rohani. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Korintus, hendaklah di dalam ibadah itu setiap jemaat mempersembahkan karunia-karunianya, baik yang ada bahasa rohnya, baik yang ada pengajarannya, baik yang ada nubuatnya, baik yang ada hikmatnya. Hendaklah tiap-tiap jemaat itu mempersembahkan karunianya, dan itu untuk kepentingan atau untuk pembangunan gereja Tuhan, saudara sekalian. Jadi semua jemaat, saudara, harus memiliki karunia, dan memang memiliki karunia, minimal satu karunia, saudara sekalian. Ada karunia untuk berdoa, ada karunia untuk bermazmur, ada karunia untuk melayani sidang jemaat, ada karunia memberi, ada karunia kasih. Seharusnya, saudara sekalian, semua kita melakukan karunia-karunia itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Jangan pernah berkata, bro, saya nggak memiliki karunia. Hey, Alkitab jelas berkata bahwa setiap orang percaya memiliki minimal satu karunia, saudara sekalian. Jadi pergunakanlah itu untuk pembangunan gereja Tuhan, saudara sekalian. Itu jenis-jenis iman. Masih ingat, saudara sekalian, ya? Iman natural, iman keselamatan, iman pengharapan, dan iman tentang karunia rohani. Nah, kita masuk ke dalam slide selanjutnya, saudara sekalian, yaitu kita akan membahas step atau tingkatan iman, atau juga bisa dikatakan the step spiritual faith, saudara sekalian, atau step tingkatan iman. Step tingkatan iman yang dimaksud adalah bagaimana orang datang kepada Tuhan. Ketika ia datang kepada Tuhan, kita akan melihat sebagaimana tingkatan iman dia ketika ia datang kepada Tuhan. Nah, 7 step ini, saudara sekalian, atau 7 tingkatan ini, saudara sekalian, memang dialami
dialami oleh setiap orang Kristen. Nanti kita akan melihat pada tingkatan manakah iman kita ketika kita datang kepada Tuhan, saudara sekalian. Yang pertama adalah ternyata ada step iman atau tingkatan iman orang Kristen itu yang datang ke gereja, yang datang beribadah namun tidak mengerti, saudara sekalian. Dia datang beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja nih, namun dia tidak mengerti mengapa dia datang ke gereja. Itu hanya rutinitas biasa, atau mungkin barangkali itu karena dipaksa oleh pihak keluarganya, dipaksa oleh orang tuanya. Jikalau kamu tidak ke gereja, kamu nanti nggak saya kasih uang loh ya. Jikalau kamu tidak ke gereja, kamu nanti saya marahi loh ya. Jadi orang itu datang sebenarnya dengan terpaksa, saudara sekalian. Dia datang namun tidak mengerti. Orang tepuk tangan dia juga ikut tepuk tangan, orang bernyanyi dia juga ikut bernyanyi, orang berdiri semuanya dia ikut berdiri. Namun sebenarnya ia tidak menyukai semua itu. Ia melakukannya dengan terpaksa dan dia tidak mengerti apa yang ia lakukan karena dia mungkin dipaksa oleh orang tuanya. Ternyata ada tipe orang, step tingkatan iman orang pada level itu, saudara sekalian. Dia datang ke gereja namun tidak mengerti, mungkin karena dipaksa. Sebenarnya dia tidak mau ke gereja, namun mungkin karena paksaan pihak keluarga, akhirnya ia mau ke gereja, saudara sekalian. Dan juga step tingkatan iman yang kedua adalah datang karena tuntutan sosial. Apa itu? Datang karena tuntutan sosial, yaitu ketika ia melihat teman-temannya pergi ke gereja, maka ia akan ikut pergi ke gereja. Isin aku konco-koncoku iku pergi gereja. Wah, aku nggak pergi ke gereja, wah aku nanti dicap orang jahat, aku nanti dicap pemalas, aku nanti dicap nggak rajin beribadah. Jadi dia datang beribadah ke gereja karena tuntutan sosial. Teman-temannya pergi ke gereja semuanya, maka ia pergi ke gereja. Supaya apa? Supaya ia dikenal baik, supaya ia kenal rajin beribadah, supaya ia tidak dicap sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang malas, atau sebagai orang yang hanya memikirkan perkara-perkara jasmani. Sehingga ia datang ke gereja hanya karena tuntutan sosial. Orang-orang seperti ini, saudara sekalian, ternyata ada, Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja. Tentu saya berharap tidak ada di dalam gereja kita. Namun ternyata orang-orang demikian kita temukan, saudara sekalian. Orang-orang demikian sering dicap sebagai orang Kristen KTP, saudara sekalian. Jadi dia datang karena tuntutan sosial. Dia datang karena tuntutan sosial. Orang-orang beribadah, dia ikut beribadah. Dan yang ketiga, saudara sekalian, tingkatan iman yang ketiga adalah datang karena menyukai aksesoris gereja. Aksesoris gereja yang saya maksudkan adalah bisa saja itu pujian-pujian yang sangat indah. Bisa saja juga mungkin itu di gereja itu nyaman sekali, AC-nya ada, musiknya bagus, luar biasa. Dia datang ke gereja hanya ingin menikmati aksesoris gereja itu. Dia sukacita sekali di dalam memuji Tuhan, bertepuk tangan, dia gembira sekali, luar biasa. Namun ketika masuk di dalam firman Tuhan, dia kesirep, saudara sekalian. Pernah menemukan orang-orang yang demikian? Yes. Jadi ada orang-orang yang demikian. Dia datang hanya untuk menyukai aksesoris gereja. Atau bisa saja, jikalau dia seorang pemuda yang jomblo mungkin, dia datang ke gereja hanya untuk mencari pasangan hidup, saudara sekalian. Nah, ada jenjangan iman, tingkatan iman pada level demikian. Kita tidak akan menghakimi pada level berapa kita, tidak, saudara sekalian. Yang saya maksudkan adalah bagaimana nanti kita bisa naik level setiap saat, saudara sekalian. Jadi orang-orang yang datang karena menyukai aksesoris gereja, saudara sekalian, biasanya dia yang hanya semangat di awal, namun ketika masuk dalam pemberitahuan firman Tuhan, dia mungkin akan ngantuk, dia mungkin akan kesirep, dia mungkin tidak semangat, dia mungkin akan keluar dan lain sebagainya. Ada orang-orang tingkatan imannya pada level yang demikian, saudara sekalian. Dan selanjutnya ada ternyata juga beberapa orang yang datang hanya untuk mengisi kognitif atau mengisi otaknya, saudara sekalian. Dia melihat Pak Pendetanya, garis besar khotbahnya dia tahu. Oh, garis besar khotbahnya ini. Oh, poin-poinnya ini. Setelah itu ini. Oh, penjabarannya ini. Aplikasinya ini. Dicatat baik-baik. Namun tidak menusuk ke dalam hatinya, saudara sekalian. Dia hanya mengisi pikirannya. Namun khotbah-khotbah itu, firman yang didengarkan itu tidak masuk di dalam hatinya, saudara sekalian. Itu tidak masuk. Hanya masuk di dalam bagian-bagian luar dari dalam dirinya. Yaitu bagian kognitif
kognitifnya. Firman Tuhan yang dibacakan itu tidak menusuk hatinya, tidak mengubahkan, tidak menggairahkan, dan bahkan tidak menyemangati hatinya, saudara sekalian. Ada juga tipe orang yang pada level demikian, saudara sekalian. Dan yang selanjutnya adalah orang yang datang karena membutuhkan pertolongan Tuhan. Ini sudah semakin meningkat. Tadi adalah orang yang datang karena mengisi kognitif atau otaknya. Sekarang sudah semakin meningkat. Datang kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Bisa saja dia membutuhkan pertolongan Tuhan karena tekanan yang begitu sangat berat, karena tantangan hidup yang begitu sangat berat, baik itu segi ekonomi, baik itu segi sosial, baik itu segi keluarga. Banyak mungkin tantangan hidup yang ia alami, sehingga dengan beratnya tantangan hidup yang ia alami, maka ia datang kepada Tuhan dengan satu kebutuhan, bahwa Tuhan akan menyelesaikan seluruh pergumulan masalah yang ia alami, saudara sekalian. Nah, atau juga bisa juga pertolongan Tuhan itu berupa berkat-berkat Tuhan, dengan motivasi datang kepada Tuhan supaya pekerjaannya diberkati, supaya usahanya diberkati, supaya keluarganya diberkati, supaya anak cucunya diberkati, supaya keuangannya semakin meningkat. Ternyata saudara sekalian, ada juga orang yang berada pada level tersebut. Dia datang kepada Tuhan hanya karena membutuhkan pertolongan Tuhan atau berkat-berkat Tuhan, saudara sekalian. Selanjutnya adalah beberapa sidang jemaat juga ternyata datang untuk melihat apa yang salah di dalam hidupnya. Nah, sudah semakin meningkat sekarang. Sudah semakin meningkat. Jika tadi dia datang dengan satu kebutuhan supaya masalahnya diselesaikan dan supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan, sekarang sudah semakin meningkat pada level yang keenam, yaitu dia datang dengan melihat apa yang salah di dalam dirinya. Mungkin dia sudah melakukan dosa hari ini, sehingga ia datang beribadah kepada Tuhan supaya dosanya diampuni. Dia datang beribadah kepada Tuhan supaya kiranya dia tidak dimurkai oleh Tuhan. Dia datang beribadah kepada Tuhan supaya seenggak-enggaknya, setidak-tidaknya ia tidak masuk di dalam penghukuman Tuhan. Namun sebaliknya ia berharap bahwa Tuhan akan mengampuni dan memaafkan dia. Pada level yang demikian, saudara sekalian, sudah memiliki satu motivasi yang sangat baik. Jadi dia datang tidak peduli lagi dia tentang harta bendanya. Dia tidak memiliki harus ditolong lagi. No. Atau mungkin pergumulan masalahnya, dia tidak terlalu memperdulikan hal itu lagi. Namun dia datang kepada Tuhan dengan satu motivasi, bahwa aku salah hari ini Tuhan, aku berdosa hari ini, aku banyak melakukan kesalahan hari ini, aku harus lebih baik setelah dari rumah ibadah ini. Nah, ada orang sidang jemaat pada level yang demikian, saudara sekalian. Namun yang terakhir, Tuhan tidak cukup memberikan kita atau menginginkan kita pada level yang demikian. Ternyata pada level yang ketujuh, Tuhan menginginkan kita untuk datang mengetahui apa yang harus dilakukan untuk Tuhan, saudara sekalian. Hanya sampai level inilah, saudara sekalian, orang-orang Kristen itu jarang, saudara sekalian, melakukannya sampai pada level ini. Datang untuk mengetahui apa yang harus dilakukan untuk Tuhan. Jadi dia walaupun memiliki masalah yang sangat berat, walaupun memiliki tantangan hidup yang sangat berat, dia sudah tidak memperdulikan itu lagi. Sekarang dia lebih fokus, apa yang harus saya lakukan kepada Tuhan, apa yang harus saya berikan kepada Tuhan. Purpose driven life, apa artinya saya hidup di dunia ini, apa tujuan saya hidup, what have I do, apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan. Jadi tipikal orang seperti ini, saudara, sangat-sangat sedikit di dalam gereja, saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, sampai pada level mana kita datang kepada Tuhan? Mungkin kita datang ke gereja hanya disuruh oleh orang tua, disuruh keluarga, mungkin karena tuntutan sosial, mungkin karena menyukai pujian-pujian, mungkin juga kita hanya mengisi kognitif otak kita supaya kita lebih cerdas. Mungkin kita juga datang ke gereja dengan motivasi supaya Tuhan menolong dan memberkati kita, atau mungkin kita juga datang dengan supaya melihat ada kekurangan apa di dalam diri kita. Ataukah sudahkah kita sampai kepada level yang ketujuh, kita datang dengan satu komitmen untuk mengetahui apa yang harus
harus saya lakukan untuk Tuhan. Bukan lagi apa yang Tuhan berikan kepada saya, namun apa yang saya berikan kepada Tuhan. Bukan lagi bagaimana Tuhan menolong saya, namun bagaimana sekarang saya memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan gereja Tuhan, untuk pencapaian misi-misi gereja Allah, dan untuk memberkati orang lain, saudara sekalian. Hanya pada level itulah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mencintai kita, Tuhan menginginkan hal yang demikian, saudara sekalian. Saudara, sekarang kita masuk kepada poin yang terakhir, saudara sekalian. Bagaimanakah peranan iman di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, saudara sekalian? Yang pertama adalah iman membuat kita memahami kehendak Tuhan, God's will. Iman membuat kita memahami kehendak Tuhan dalam diri kita. Saya tahu tantangan-tantangan kehidupan kita, saudara sekalian. Baik itu tantangan keluarga, mungkin kita dikucilkan di dalam keluarga, mungkin kita tidak disenangi di dalam keluarga, mungkin keluarga kita tidak memperhatikan kita, mungkin juga beberapa keluarga kita mengucilkan, menghina kita, mungkin juga kita ada di dalam tantangan kehidupan, yaitu ekonomi hari ini. Pekerjaan kita mandek, pekerjaan kita tidak ada income, kita kekurangan uang untuk membiayai anak, untuk makan dan minum, untuk sekolah dan lain sebagainya. Atau kita mungkin memiliki tantangan hidup yang bersifat sosial. Orang-orang sekitar kita bukan malah mendukung kita, namun mau menjatuhkan kita. Orang-orang sekitar kita adalah orang-orang yang toksik, yang tidak suka melihat kita bahagia, namun lebih suka melihat kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Ada banyak tantangan kehidupan yang kita alami. Atau bisa saja tantangan kehidupan yang kita alami bersifat spiritual, yaitu bagaimana kita melihat, bagaimana kita merasakan, kenapa aku banyak tantangan dan kenapa Tuhan seolah-olah diam di dalam kehidupan saya. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu menolong? Apakah Tuhan itu benar-benar mencintai saya? Ada juga kita pada level tantangan hidup yang demikian, saudara sekalian. Kita memikirkan sesuatu yang mungkin Tuhan tidak pernah menolong kita, sehingga kita mulai ragu kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, peranan iman yang pertama, saudara, yaitu iman membuat kita memahami kehendak Tuhan, God's will. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 39 dikatakan, maka dia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi iman membuat kita memahami kehendak Tuhan, saudara sekalian. Sama seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Dia berkata, "Bapa, jikalau mungkin saya tidaklah disalib, jikalau mungkin saya tidak melalui cawan itu, jikalau mungkin cawan itu biarlah lalu daripadaku, namun bukan apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang Bapa kehendaki." Jadi iman itu membuat kita memahami kehendak Tuhan. Kita tidak memaksa Tuhan untuk selalu mengikuti maunya kita, saudara sekalian. Berhentilah memaksa Tuhan untuk selalu memahami, untuk selalu mengikuti apa yang menjadi maunya kita, saudara. Ada seorang pendeta di Inggris, saya lupa namanya. Dia memiliki banyak sekali anak-anak yatim piatu karena ia memiliki sebuah sekolah demikian, dan di situ semua anak-anak yatim piatu. Dan ketika itu krisis moneter terjadi di Inggris pada saat hari itu. Dia, seorang pendeta ini, stres luar biasa. Namun ia memiliki beberapa jemaat yang ekonominya itu baik sekali. Dan dia berdoa di gereja itu dengan menyebutkan nama-nama orang-orang yang kaya-kaya itu, yang ekonominya itu baik. Disebutkan, "Tuhan, gerakkanlah si A, gerakkanlah si B, gerakkanlah si C untuk bisa memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim piatu di sekolah yang setelah saya dirikan." Dia doakan demikian, saudara sekalian. Dan kira-kira 1 minggu kemudian, kira-kira 2-3 orang datang kepada Pak Pendeta ini dengan membawa uang pound sterling pada saat hari itu, pound sterling. Dan dia memberikannya kepada Pak Pendeta itu. "Pak Pendeta, ini uang ini
Kamu nggak usah bawa aja uang ini, simpan aja di bank uang ini. Dan bunganya nanti itu aja sudah cukup menghidupi 200 anak-anak didikmu. Dikatakan demikian. Seorang pendeta ini begitu senangnya luar biasa. Karena apa? Karena dia melihat bahwa doaku telah dijawab oleh Tuhan. Namun ketika ia mengambil koper yang berisi uang itu, saudara sekalian, hatinya itu berdetak luar biasa. Berdetak luar biasa. Dia tidak pernah seperti itu. Dan ketika ia mengambilnya, dia mengembalikannya akhirnya. Dan seorang jemaat itu berkata, "Mengapa Pak Pendeta? Bukankah ini yang engkau doakan selama ini?" Apa yang dikatakan Pak Pendeta ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia mengatakan demikian. "Sudah 1 minggu saya berdoa mengenai hal ini. Jangan-jangan bukan ini kehendak Tuhan. Jangan-jangan saya telah memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak saya." Dan ia akhirnya mengembalikan uang itu. Dan dia tidak memakainya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari hal ini kita belajar luar biasa, saudara sekalian, bahwa apa yang kita dapat sekalipun belum tentu God's will. Belum tentu itu adalah kehendak Tuhan, saudara sekalian. Jangan-jangan selama ini kita memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita, saudara sekalian. Berhentilah, saudara sekalian. Marilah kita mengikuti teladan yang dari Yesus Kristus. Bagaimana dia berkata, "Jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Namun bukan apa yang saya kehendaki, melainkan apa yang Bapa kehendaki," saudara sekalian. Saudara sekalian, kehendak Tuhan, saudara sekalian, memang merupakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Sangat sulit. Namun saudara, jikalau kita melekat selalu kepada Tuhan, selalu bersandar, selalu berdoa, dan selalu mengerti firman-Nya, maka kita tentunya akan mengetahui kehendak Tuhan yang dalam diri kita. Saudara sekalian, mari jangan berdoa lagi mulai sekarang untuk kemudahan-kemudahan hidup. Sekarang harusnya orang Kristen itu tidak berdoa atas kemudahan-kemudahan hidup yang dia alami. Jangan lagi berdoa supaya masalah selesai. Jangan lagi berdoa supaya ekonomi kita meningkat. Jangan lagi berdoa supaya tidak ada masalah di dalam keluarga. Jangan lagi berdoa supaya semua orang mencintai kita. Saudara sekalian, itu bukan doa yang baik lagi di hari ini. Mari kita berdoa lebih terarah lagi, lebih meningkat lagi. Tuhan, apa yang harus saya lakukan di hadapan-Mu untuk membalas cinta kasih-Mu? Seharusnya itu yang kita doakan. Tuhan, jikalau aku ada di dalam masalah, berilah aku kekuatan, berilah aku kemampuan untuk melalui segala pergumulan masalah ini. Mari kita berdoa sekarang, jikalau ekonomi kita mungkin sedikit, mari kita berdoa, Tuhan, berilah aku kemampuan untuk saya bisa mencukupkan diri dan tidak memiliki banyak hawa nafsu untuk membeli A, untuk membeli B, untuk membeli C. Sekarang mari kita berdoa dengan iman yang lebih tinggi, saudara sekalian. Berhentilah berdoa untuk kemudahan-kemudahan hidup yang kita alami, saudara sekalian. Tentu itu bukan God's will. Itu adalah apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Saudara sekalian, harusnya iman membuat kita memahami kehendak Tuhan di dalam diri kita. Yang kedua adalah iman membuat kita sadar. Iman membuat kita sabar menanti pertolongan Tuhan. Itu ada di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi Nabi Yeremia mengatakan adalah lebih baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nabi Yeremia, saudara sekalian, berkhotbah kira-kira 40 tahun lamanya. Tidak ada yang bertobat. Bahkan Nabi Yeremia itu disiksa. Bahkan Nabi Yeremia itu dicelakai. Bahkan Nabi Yeremia itu dilukai, saudara sekalian, dibuang, saudara sekalian. Dia berkhotbah sedemikian luar biasa, sedemikian lamanya, tak satu pun yang bertobat. Namun apa yang Yeremia katakan di dalam kitab Ratapan, bagaimana ia meratapi bangsa Israel, meratapi bangsa Israel yang dibuang ke Babilonia pada saat hari itu. Dia berkata, adalah lebih baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi iman, saudara, membuat kita sabar menanti pertolongan Tuhan. Iman sangat berkaitan dengan sabar dan menanti. Iman dan sabar menanti itu tidak bisa dipisahkan. Iman pasti berkaitan dengan penantian. Iman pasti berkaitan dengan kesabaran, saudara sekalian. Saudara, sabarlah menanti pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, pertolongan Tuhan itu bukan sesuai dengan keadilan Tuhan.
bahwa Tuhan harus menolong semua orang. Saya ulangi, pertolongan Tuhan itu bukan bersandarkan kepada keadilan, bahwa Tuhan harus menolong semua orang lain. No, namun pertolongan Tuhan itu bersandarkan kepada kedaulatan Allah. Dia mau menolong atau tidak, saudara sekalian. Pergumulannya di sini. Jadi pertolongan Tuhan itu bersandarkan kepada kedaulatan Allah. Jikalau Tuhan mau menolong, maka Tuhan akan tolong. Jikalau Tuhan tidak mau menolong, maka Tuhan tidak akan tolong, saudara sekalian. Karena pertolongan Tuhan bukan berdasarkan keadilan, bahwa Dia harus menolong semua orang. Siapa kita yang bisa seperti itu? Namun pertolongan Tuhan bersandarkan kepada kedaulatan Allah. Ia mau menolong atau tidak. Di dalam kitab Roma dikatakan, saudara sekalian, aku mengasihi siapa yang saya kasihi, aku mencintai siapa yang saya cintai, aku menolong siapa yang memang yang berkenan aku tolong. Nah, jikalau kita memiliki konsep yang sedemikian dalam, saudara, kita akan memiliki satu iman. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanku, saya tidak akan pernah mengeluh. Apapun yang terjadi mulai hari ini sampai ke depan, saya tidak peduli. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan sesuai dengan kedaulatan Allah, kerelaan hatinya. Dia mau menolong atau tidak, saudara sekalian. Sabarlah menunggu pertolongan yang dari Tuhan. Sebenarnya, saudara sekalian, kita tidak membutuhkan pertolongan yang dari Tuhan. Tanda petik, saudara sekalian. Terkadang kita hanya membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang kita butuhkan adalah Tuhan, namun manusia selalu membutuhkan pertolongannya. Tuhannya tidak butuh. Sama seperti bangsa Israel yang menginginkan mujizat-mujizat yang dari Allah, mujizat-mujizat yang dari Tuhan, supaya membebaskan mereka dari bangsa Israel, mengeluarkan mereka dari Mesir, dan juga memberikan mereka makanan mana dan luar biasa. Bangsa Israel menginginkan mujizat-mujizat Tuhan, namun tidak menginginkan Tuhan. Ketika Tuhan datang, bangsa Israel lari luar biasa, saudara sekalian. Nah, demikian ternyata banyak orang yang demikian. Manusia lebih banyak menginginkan pertolongan Tuhan, namun tidak menginginkan Tuhannya, saudara sekalian. Oleh sebab itu, dari hal ini kita belajar, saudara, mari kita sabar menanti pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara sekalian, peranan iman yang terakhir adalah iman membuat kita bersuka cita dalam segala hal. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita, bagi kami, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kesukaran yang dipikul oleh orang yang tetap setia kepada Kristus adalah ringan dibandingkan dengan kelimpahan kemuliaan yang kita miliki melalui Yesus Kristus. Jadi peranan iman yang ketiga adalah membuat kita bersuka cita di dalam segala hal, saudara sekalian. Suatu saat saya pernah pergi ke B29, ketika mendaki atau melalui hal itu begitu sangat melelahkan, begitu sangat menyakitkan, begitu sangat menyesakkan. Namun ketika sampai saya di B29 itu, saya melupakan semua kegelisahan itu, saya melupakan semua kecapean itu, kelelahan itu, penderitaan itu. Ketika melihat matahari terbit dari timur, semua kecapean itu, semua kelelahan itu, semua keringat itu, semua jerih lelah itu terbayarkan dengan satu pemandangan indah, dengan terbitnya matahari dari timur. Demikian kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penderitaan-penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Nanti penderitaan ini tidak ada bandingannya, saudara, dengan kemuliaan yang akan kita terima. Saudara sekalian, jikalau engkau mengalami pergumulan yang begitu sangat berat hari ini, ingatlah, saudara, ada pelangi di balik hujan. Tuhan memang tidak berjanji bahwa langit selalu biru. Tuhan tidak berjanji bahwa kita berjalan di taman selalu. Mungkin kita akan menginjak duri, mungkin langit akan mendung, mungkin akan hujan. Namun yang Tuhan janjikan Allah, Ia selalu bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Ingat, ada 3 peranan iman di dalam tantangan kehidupan kita. Yang pertama adalah iman membuat kita memahami kehendak Allah. Jangan sampai kita memaksakan kehendak Allah untuk mengikuti kehendak kita. Yang kedua adalah iman membuat kita sabar menanti pertolongan Tuhan. Ingat, saudara sekalian, jangan hanya menginginkan pertolongan Tuhan, namun inginkanlah Tuhan itu sendiri. Dan ingat, pertolongan Tuhan bersandarkan kepada kedaulatan Allah, bukan kepada keadilan bahwa Ia harus menolong semuanya. Dari konsep ini, apapun yang terjadi, kita akan selalu bersyukur. Kita tidak akan pernah mengeluh atas segala problematika hidup yang kita alami. Dan yang terakhir adalah iman membuat kita bersuka cita
di dalam segala hal. Amin, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, barusan kita telah mendengarkan firman Tuhan. Memang Tuhan tidak berjanji langit selalu biru, ataupun kita berjalan selalu di taman bunga yang begitu indah. Mungkin bisa saja kita tersandung, bisa saja kita menginjak duri, menginjak batu, kaki kita itu berdarah. Namun yang Tuhan janjikan adalah Dia selalu menemani kita, Dia selalu bersama-sama dengan kita, dan Dia turut di dalam menanggung segala beban yang kita alami hari ini Bapak Ibu Saudara. Iman mengalahkan dunia. Mari kita angkat satu pujian. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak gentar sebab Kau besertaku. Dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Oh, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Terima kasih. Oh, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Aku percaya, percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, kami percaya Tuhan. Sekalipun kami di tengah-tengah badai, Tuhan selalu beserta dengan kami. Mungkin apa yang kami doakan tidak terkabul sampai hari ini, namun kami tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Terima kasih Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapa kami di surga,
Hari ini kami melihat satu peristiwa dan hari ini kami membaca terutama dari peristiwa Rasul Paulus yang walaupun dia sudah berdoa kepada Tuhan supaya penyakitnya, supaya duri di dalam dagingnya boleh diangkat, boleh disembuhkan oleh Tuhan. Namun Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Demikian juga Yesus yang berdoa kepada Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, namun bukanlah kehendakmu, melainkan kehendak Bapa. Seluruh tokoh-tokoh di dalam Alkitab mengalami bahwa hidup mereka tidak selalu mulus, namun mereka lebih memilih percaya dan beriman kepada Tuhan. Mungkin kami ada di dalam tekanan hari ini ya Tuhan, di dalam tekanan ekonomi, tantangan secara ekonomi, tantangan secara sosial, tantangan di dalam pekerjaan, tantangan di dalam keluarga, maupun tantangan di dalam spiritual kami. Kami meragukan cinta Tuhan. Namun hari ini kami lebih memilih percaya daripada larut di dalam kekecewaan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini segenap doa kami. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan selalu tertanam dalam hati kami. Puji Tuhan. Amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Namun untuk minggu depan, di minggu pertama kita sudah mulai ibadah secara tatap muka. Dan ini akan diselenggarakan di gereja kita GPT Lumajang. Saya ulangi, di minggu depan bulan pertama kita telah mengadakan dan kita akan mengadakan ibadah tatap muka secara bersama-sama, yaitu di gereja GPT Lumajang. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa bawa masker, jangan lupa juga membawa hand sanitizer, dan nanti juga bangku-bangkunya akan kami susun sedemikian supaya kita boleh menjaga jarak secara bersama-sama. Nanti juga kami akan sediakan tempat cuci tangan di depan, dan sebelum masuk kiranya Bapak Ibu Saudara boleh mencuci tangannya sebelum melaksanakan ibadah yang ada. Karena kita harus taat kepada protokol kesehatan. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin dijemput, boleh langsung saja menghubungi saya pribadi. Saya akan selalu siap menjemput Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita jikalau biasanya kita selenggarakan jam 5 sore, nah setelah selesai berdiskusi dengan Bapak Gembala kita memutuskan bahwa ibadah akan kita laksanakan pagi, jam 8 pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mungkin nanti akan selesai kira-kira 8:30 dan Bapak Ibu Saudara boleh melaksanakan aktivitasnya seperti biasa. Dan setelah ibadah raya nanti kami akan melakukan ibadah sekolah minggu. Namun ibadah sekolah minggu masih tetap secara online ya, masih tetap secara online, dan kami akan selalu melayani juga ibadah-ibadah sekolah minggu, dan biasa kami akan men-sharekan video sekolah minggu kira-kira jam 12. Dan hanya itu saja yang kita selenggarakan, yaitu hanya hari Minggu saja. Ibadah PA tetap berjalan secara online. Kita bertahap saudara sekalian, bertahap. Jadi ibadah rayanya terlebih dahulu, ibadah PA-nya kita masih laksanakan secara online. Nanti jikalau keadaannya semakin lebih baik, ibadah PA-nya juga akan kita selenggarakan di gereja kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pengumuman yang keempat yang akan saya bagikan adalah kita akan berdoa bersama-sama bagi Tante Lin dan suami yang masih dalam proses pemulihan. Kita doakan supaya selalu sehat dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Dan kita juga berdoa untuk suami dari Bu Timbul yang hari ini juga mengalami kelemahan fisik. Kita juga bersama-sama berdoa supaya dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang berulang tahun, Kathleen yang berulang tahun, Kathleen selamat ulang tahun. Nah, kiranya nanti juga kita akan doakan bersama-sama supaya adik kita ini boleh bertumbuh, boleh sehat dan dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, biarlah dari awal hingga pada akhir ini seluruh persembahan kami, seluruh pujian kami semuanya berkenan di hati Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun berada yang mungkin hari ini mengalami tantangan kehidupan dalam bidang ekonomi, pekerjaan, kesehatan, keluarga maupun dalam bidang spiritualnya. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menyembuhkan, kiranya Tuhanlah yang memulihkan, kiranya Tuhanlah yang memberikan jalan keluar, kiranya Tuhanlah yang memberikan kekuatan
bagi mereka yang mengalami tantangan hidup hari ini. Jikapun apa yang kami doakan tidak terkabul sampai hari ini, kami harus tetap memilih percaya kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih terlebih khusus kami berdoa untuk Tante Lin dan suami yang sampai hari ini masih dalam proses pemulihan. Bapa di surga, kiranya Tuhanlah yang memulihkan, Tuhanlah yang menguatkan, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai obat-obatan yang diminum, kiranya Tuhan pakai sebagai sarana untuk pemulihan dari ibu kami tercinta ini beserta dengan Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Tidak lupa juga kami berdoa bagi suami dari Ibu Timbul yang juga hari ini mengalami kelemahan fisik. Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah yang memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya iman mereka tetap kuat, tetap teguh di tengah-tengah pergumulan kesehatan yang dialami hari ini. Terima kasih Bapak di surga. Tidak lupa juga kami berdoa untuk adik Kathleen yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati kesehatan, memberkati juga orang tua dari adik Kathleen dan juga memberkati masa depannya, sekolahnya. Tuhan memberkati anak yang cerdas, anak yang mencintai Tuhan, mencintai sesama dan juga mencintai orang tuanya. Terima kasih Bapak di surga, seluruh kehidupan dari adik kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Masa depan yang indah, masa depan yang cerah ada di dalam tangan Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan bagi para pelayan-pelayan-Mu ya di tempat ini yang sudah selalu setia, yang tidak lelah-lelahnya untuk melayani Tuhan, yang tidak bosan-bosannya melayani Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Tuhanlah yang memberkati dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati dalam segala kekuatan yang dari Tuhan, jikalaupun mungkin kami mengalami tantangan hari ini. Alkitab berkata bahwa segala jerih lelah kami, segala pelayanan kami diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami sekalian baik hari ini, besok sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali. Puji Tuhan. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan ibadah-ibadah yang ada. Sampai ketemu minggu depan di ibadah tatap muka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dari kami di tempat ini.